Swastiastu, perkenalkan nama saya Iko Wijaya Kusuma dengan NIM 2213001 dari Prodi Teknik Komputer. Di sini saya akan menganalisis sebuah artikel. Yang pertama ada judul artikel. Judul artikelnya yaitu Urgensi Pendidikan Karakter pada Masa Pandemi COVID-19 atau COVID-19. Yang kedua ada ringkasan artikel. Salah satu latar belakang perlu adanya pendidikan karakter diantaranya di masyarakat sekarang telah mengalami permasalahan krisis moral yang berdampak pada perilaku dan kehidupan sehari-hari. Negara harus hadir melakukan segala upaya untuk menyelamatkan generasi muda yang diharapkan dapat memiliki jiwa pribadi yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia yang sudah lama tumbuh dan berkembang di Indonesia. Pendidikan karakter harus tumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat sejak dini kepada anak-anak sejak PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Upaya bersama untuk mewujudkan kehidupan yang berkarakter pada nilai-nilai karakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia pada saat kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini tidak cukup melalui pelaksanaan pembelajaran yang berdasarkan kurikulum 2013 yang sudah diberlakukan. Kementerian harus berupaya dan berinovasi untuk lebih tanggap terhadap dinamika yang terjadi di lingkungan siswa maupun masyarakat pada umumnya. Sikap dan pengembangan aspek sosial kepada siswa harus ditingkatkan di saat pandemi COVID-19 untuk menangkal perubahan kebudayaan dan perilaku para peserta didik pada saat pandemi COVID-19. Penguatan kemampuan siswa dalam melakukan pendidikan yang bernuansa pada nilai-nilai karakter dapat dijadikan sebagai referensi yang penting untuk mewujudkan perilaku kebiasaan yang baik pada semua pihak, termasuk pada peserta didik pada masa pandemi COVID-19. Memberikan contoh yang nyata secara sederhananya bisa dilakukan oleh siswa di tengah keterbatasan yang sedang terjadi merupakan salah satu hal yang penting untuk meningkatkan perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang lebih bermoral, sehingga keteladanan menjadi salah satu unsur penting dalam aplikasi pendidikan karakter. Memberikan keteladanan dalam setiap tindakan akan membiasakan sikap dan perilaku anak didik menjadi senang dan mudah diterima dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Semua komponen baik anak didik, guru maupun masyarakat sangat membutuhkan keteladanan yang berasal dari orang dewasa yang memiliki kepercayaan untuk melakukan perilaku yang terbaik dan memikirkan kepentingan umum daripada memikirkan kepentingan pribadi masing-masing. Menurut Nasrullah 2015 bahwa pendidikan karakter itu sebagai pendidikan bersama yang harus dilakukan secara terintegrasi dan koheren oleh semua pihak yang terlibat. Pada dasarnya ada beberapa fokus utama urgensi pendidikan karakter. Di antaranya, pendidikan karakter harus berorientasi pada proses pendidikan yang mengajarkan pada nilai-nilai positif yang sudah tumbuh dan berkembangan di tengah masyarakat sebagai budaya dan kepribadian masyarakat. Untuk mewujudkan ketiga fokus pendidikan karakter harus ada pola atau strategi yang tepat dalam waktu yang cukup. Menurut Irawati, Iswayuni, dan Setiawati, pada dasarnya untuk melaksanakan pendidikan tidak hanya dilakukan secara parsial dan instan. Pendidikan karakter harus dilakukan secara bertahap dan lebih menekankan pada proses perubahan sikap yang berkarakter sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Strategi yang digunakan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan tepat sesuai prinsip-prinsip pendidikan karakter yang dapat meningkatkan sumber daya manusia yang lebih mengarahkan terwujudnya manusia yang berkarakter sesuai dengan dasar negara dan kepribadian bangsa Indonesia. Menurut pendapat Muhammad Fadilillah 2016 bahwa penanaman pendidikan karakter diharapkan
dapat menggunakan strategi yang berbasis pada model permainan yang edukatif dan sederhana. Dan orang tua harus bekerjasama secara interaktif dengan sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan pola pendidikan yang lebih menekankan pada nilai karakter pada saat pandemi COVID-19 sekarang ini. Kelemahan dan kelebihan artikel. Yang pertama ada kelemahan artikel. Berikut beberapa kelemahan dari hasil ringkasan di atas, yaitu yang pertama, penulisan sebuah kata terdapat beberapa huruf yang terlewatkan. Yang kedua, dalam mengembangkan pendidikan karakter yang baik juga harus diimbangi dengan doa. Yang ketiga, untuk mengetahui dari sudut pandang apa yang menarik mengenai pengembangan sikap dari pendidikan yang berkarakter, penulis juga harus mencantumkan beberapa contoh penerapannya dalam hidup bermasyarakat. Kemudian, kelebihan dari artikel. Berikut beberapa kelebihan dari artikel, yaitu yang pertama, memaparkan beberapa sikap pengembangan pendidikan yang berkarakter. Yang kedua, penulisan artikel penelitian ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan sebuah artikel. Yang ketiga, menyertakan daftar pustaka. Dan yang terakhir, pengembangan pendidikan berkarakter dapat diimplementasikan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari presentasi video saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Om Santi Santi Santi.